Gue Ada takut 4. mau pencet Yang pencet jelas. takut tiba-tiba Iya. ntar pintunya gini lagi. Tuh, ya itu biasa lah bunyinya. Ada yang begini. Tuh. Ada juga yang gini. Ada lagi satu lagi gini. Oh, ya kan? Gokil. Oke, sekarang kita mau test drive nih. Kita mau nyobain mobilnya. Tadi udah lihat penampakannya, lagi ada sepeda juga di atas. Tadi kan udah lihat. Sekarang kita mau coba jalan nih. Yoi. Ini kan secara konsep safety car buat sepeda. Nah, kebetulan nih kita lagi di Bintaro. Kita pengen coba jalan keliling-keliling daerah sini, sama nanti kita coba tembusin ke tol juga ya. Kita cobain naik tol, kita lihat di atas. Ya. Masuk di tol kayak gimana. Sekarang kita mau tes kecepatannya bisa lari berapa ini mobil dengan settingan yang kayak gini. Nih, gue agak deg-degan sih. Soalnya agak tinggi kan, karena ada sepeda di atas. Hati-hati, ada portal, hati-hati. Kata yang punya sih, masuk tol masih aman. Karena di Jakarta, pintu tol itu biasanya yang paling kiri, itu ada jalur yang buat truk. Iya. Yang buat mobil-mobil tinggi lah, yang dia nggak ada pembatasan. Itu tuh, nggak ada batasan tinggi maksimum mobil. Gitu. Yoi. Tes aja dulu. Ini shiftingnya gitu ya, agak kayak ada, nah tuh berasa nggak? Iya. Ada selahnya. Ada kayak dikit. jeda ya gitu ya. Itu, oh itu yang tadi lo bilang ya, apa namanya? AGS. Iya, nah AGS itu, oke. ini sebetulnya kan mobil si Ignis ini Matic, tulisannya Matic, gitu. Tapi sebetulnya si Suzuki Ignis ini dia pakai transmisi yang namanya AGS. AGS itu Auto Gear Shift, gitu. Bedanya apa? Sama, jadi ini Matic tapi bukan Matic, manual tapi bukan manual Itu gitu. itu dia, gitu. Oh, Nah, shiftingnya kayak manual sih. Shiftingnya kayak manual. Rasanya gitu. Jadi ada selah. Kalau manual kan ada beberapa detik lah ya ketika lo harus injek kopling, ganti gigi, masuk lagi baru lo rilis kopling sama injek pedal gas gitu. Nah ini berasanya kayak gitu, tapi gue nggak ngoper gigi. Nggak ngoper gigi dan Gue nggak ngoper gigi. injek kopling. Iya, nggak ada pedal koplingnya, kan? emang nggak ada. Nah jadi gini ceritanya, si transmisi model AGS ini dia itu basicnya adalah manual transmisinya. Oke. Tapi dioperasikan pakai akuator hidrolik secara elektronik. Itu makanya nggak ada pedal koplingnya. Jadi tuh. ini itu rasanya manual rasa Matic. Manual rasa Matic. Jadi kan Ya paling pas sih itu kayaknya manual rasa Matic. manual rasa Matic. Matic gitu. bukan, manual bukan gitu. Matic bukan, manual juga bukan. Oke, gitu. oke. Nah, makanya si pihak Suzuki waktu itu pernah mengklaim gitu ya, kalau untuk kita bisa bawa mobil si transmisi AGS ini, itu sambil jalan sambil dibayangin, Iya. seolah-olah Lo lagi ganti gigi. lu lagi ganti gigi gitu. Kocak sih gitu kan. Iya. Nah, jujur gue belum nyobain karena kan lu sekarang yang bawain, rasanya kayak gimana kan. Nanti lo cobain deh. Kalau yang gua rasa sih ya gimana ya, kayak lo bawa Matic tapi karena dia nggak ada karena dia ada selah kayak lo berasa shifting itu, jadi gue berasanya kalau Matic kan biasanya Kayak lo gitu. tarik Langsung, shifting, tarik lagi, iya. responnya cepet. Nah ini tuh ada kayak sekian detik lo kayak set, Iya, baru ditarik lagi. kayak mindahin gigi manual, ada ngeng, mindah gitu kan. Iya. Iya. Mungkin bedanya jadinya untuk orang-orang ini nggak tahu ya, kalau pengalaman gue dulu bawa manual, enaknya manual itu lo bisa, kalau lo mau lebih agresif gitu, shifting gitu yang turun gigi naik gigi, itu tuh bisa cepat. Iya. Tapi kalau ini kan dia sudah diatur tuh. Udah diatur. Gue masih belum coba sih, nanti gue pengen coba kalau di tol. Ya. Shiftingnya dia tuh gimana untuk perpindahan yang tadi gitu. Apakah dia jadi bisa lebih responsif ketika dibejak gitu shiftingnya? Nanti gue pengen tahu sih. Dan ini mobil kan kecil. Menurut gue cocok sih sama konsep yang dia bikin untuk modifikasi ini ya gitu. Jadi ini mobil didesain untuk jadi safety car Ignis untuk safety car. sepeda-sepedaan. Nih di sini nanti kalau kita kasih lihat nih ya, tombol-tombol di
klaster bawah sini nih banyak banget nih yang dia masukin. Iya, banyak tombol-tombol nih. Tombolnya banyak banget. Aja. Lampunya kayaknya seabrak-abrak yang dipasangin. Dan wheelen semua. Untuk mobil sekecil ini enak. Apalagi kalau untuk jadi safety car-nya sepeda. Buat ngawal untuk gitu road ya. bike gitu. Karena dia kan safety car, jadi dia kan di belakang. Istilahnya. Oh iya, bukan di depan nutup jalan. Iya, nutup jalan sekaligus ngejagain kalau ada yang kenapa-napa gitu. Benar. Tadi si yang punya tuh sempat nerangin alatnya lengkap banget di mobil ini. Nanti kita kasih lihat juga, kita bahas juga tuh alat-alat di belakang. Jadi amit-amit gitu, ada kejadian-kejadian di jalan, toolkitnya lengkap bos di belakang. Yes. Lo nggak bakal nyangka lah di mobil ini ada apa aja ntar di belakangnya. Iya. Ntar kita bahas satu-satu tuh. Gue juga awal-awal begitu dengar, gue pikir lah niat amat nih orang, tapi canggih. Niat. Bener-bener emang totalitas sih. Totalitas. Lu bangun totalitas. mobil safety car dari eksterior, interior sih ya. Interior nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak lah. Tombol aja nambah banyak banget ini. Cuma sama toolsnya itu. Kalau kita kan di mobil biasanya apa sih? Dongkrak paling. Iya. Ya kan. Terus sama kunci roda. Iya. Udah. Nanti lu lihat sendiri ada apa aja. Gue penasaran, pengen ngebejek sih. Pengen tahu AGS ini kayak apa responnya. Kalau kita pengen coba nyetir yang sok-sok agresif gitu. Dan ini mobil kan cc-nya nggak gede sebenarnya. 1200 kalau nggak salah. Iya, cc-nya kecil. Tapi untuk manuver enak. Yes. Karena kan wheelbase-nya pendek, bodinya juga compact banget gitu. Ini mobil kecil gitu kan. Sekarang kita masuk tol, kita tes. Gue penasaran, pengen tahu tenaganya. Gitu ada nih. Tuh. Oh, berarti bener-bener kayak manual. Kayak manual. Tuh. Oke. Benar. Jadi persis kayak bawa mobil manual. Cuman pas pindah gigi kita nggak nginjek kopling, itu aja bedanya. Iya. Selebihnya suaranya pun sama kayak mobil manual. Suara perpindahan RPM-nya itu loh. Iya, benar. Ini mobil kan untuk ngejagain si pesepeda itu dari belakang. Kalaupun ada kenapa-kenapa di depan, kan speed sepeda itu kan nggak pelan juga gitu kan. Pelan, kalau bisa lah untuk akselerasinya dia ngejar di yang depan. Betul, apalagi kalau kayak untuk event-event gitu atau race lah katakanlah. Nah, cukup lah ya. Race road bike itu kayak di turunan, di jalanan yang flat banget gitu, itu lari-lari 60. Oh, sama kayak mobil ya? Sama kayak mobil cuy. Lari 80 itu, waduh. Malahan gue pernah lihat ada video turunan dia tuh digeber 90 gitu. Buset. Agak ngeri sih ngeliatnya, cuman ya udahlah, mereka kan pro atlet ya. Nah, mobil ini gue rasa bisa tuh ngejar untuk kayak gitu, nempelin kayak gitu cukup lah. Dan karena dia kecil, compact, untuk ngawal balap sepeda kepake. Menurut gue ya gitu. Dan ini kan contoh nih, di atas dia gantung sepeda kan. Untuk bike rack-nya sendiri kebetulan ini yang model copot ban depan. Iya. Ban depannya bisa taruh di belakang sini. Atau bisa juga di bagasi gitu. Jadi untuk di atas sendiri sekarang nih dia pasang 2 bike rack-nya, 2 di atas. Mobil tertentu mungkin dia bisa pasang 3. Jadi madepnya selang-seling gitu kan. Itu bisa keisi 3. Gitu. Oh, lumayan banyak ya, 3 lumayan. Untuk ngawal bisa lah. Atau misalnya lo mau bawa wheel set cadangan gitu kan, untuk jadi tim, bisa kayak tim sepeda gitu lah, ala-ala kayak tour pro tour gitu kan. Dia banyak tuh lari 100 masih anteng, masih enak, cc 1200. Cukup lah, cukup banget ini mobil, karena kan emang peruntukannya di dalam kota. Jadi butuh mobil yang compact, yang kecil, yang bisa masuk ke jalan-jalan yang kecil juga gitu kan. Jadi masalah power, tenaga kayaknya nggak terlalu, emang bukan ke situ aja. Bukan ke situ sih. Bukan ke situ mobilnya. Tapi ini kalau nggak salah bagian mesinnya udah ada beberapa yang diganti ya. Ada. Ya, nanti kita bongkar sisi trunk depan.
di mesin. Oke. Terus kita juga lihat di bagian belakang. Gue kaget sih pertama kali dia kayak, oh gue ada ini, Win, ada ini. Gue kayak, oke, niat banget nih orang gitu. Banyak banget semua yang dijejelin gitu. Dan dia juga ada beberapa cerita lah, beberapa kejadian yang akhirnya kepake itu alat-alat si toolsnya ya. Si toolsnya. Nanti di next konten kita akan bahas ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama yang punya mobil ini. Dia akan bercerita kenapa dia bikin mobil ini, kenapa konsepnya kayak gini, kenapa pilihnya Ignis. Iya. Ya kan. Gue kan baru pertama kali naik Ignis. Gue pikir tuh kalau dari luar kan mobil ini kecil banget ya. Iya, kecil. Mungil gitu. Tapi begitu gue masuk tadi, ternyata enak-enak aja. Maksudnya kayak lega ya. Kayak enggak yang kecil banget gitu loh. Masih ya, ini kaki gue masih bisa selonjoran. Terus yang kerasa lebih kecil adalah jarak gue sama lu sebenarnya. Ini lebih deket ya. Lebih deket nih. Tapi selebihnya kayak mungkin karena desain dashboardnya juga yang lempeng doang gitu ya. Terus enggak banyak ornamen, jadi polos-polos aja, jadi kelihatan kerasa lebih lega ke depannya. Iya. Dan warnanya tuh putih. Kombinasi dashboardnya itu warna putih sama hitam. Nah, putih kan bikin kabin jadi lebih terang, makanya kelihatannya lega gitu. Jadi lega gitu. Terus gue pikir mobil Ignis itu kalau diisi orang dewasa di belakang bakal sempit banget. Tapi tadi pertama gue masuk, gue duduk di belakang, ternyata masih sama-sama nyaman kayak duduk di depan gitu. Dan si plafonnya tuh rata. Ya, jadi headroomnya tuh lega di belakangnya. Biasanya kan mobil tuh cenderung lebih rendah di bagian belakangnya. Kalau ini rata, jadi posisi yang bawa mobil, penumpang belakang dapat headroom yang sama. Habis ini kita akan minggir. Kita mau ngebahas eksteriornya, barang-barang di belakang, sama kita bahas mobil ini ada apa aja lah. Pokoknya ya, semua. Pokoknya kita bahas ini mobil isinya apa aja. Oke, yang pertama kali, ini agak silau banget coy. Kita mau ngebahas mesin. Jadi di mesin ini katanya udah diutak-atik nih. Yoi. Nah, kita lihat mesinnya. Katanya sih udah nggak awam. Nggak awam. Oh iya bener. Oh iya bener. Racing-racingan cuy. Racing-racingan. Lihat mesinnya. Oke. Dia ganti sih. Jadi intake untuk saluran udaranya ini juga ternyata dia udah pakai KN. Mantap ya. Modifnya kayaknya nggak terlalu macem-macem. Oh sama ini dia tadi katanya dia pakai untuk pengapiannya gitu, pakai yang hurricane. Gitu. Selebihnya sih normal, kayaknya nggak ada yang diutak-atik. Jadi berarti paling spion si penutup blok mesinnya diangkat nih dia. Diangkat. Harusnya kan dia tutupan gitu biar kelihatan bersih, dan itu kan filter udara segala kan di situ kan untuk intake-nya dia tuh masuk ke yang ke mesin. Spek update dan upgrade-nya dia sih kita masukin. Kita tulis di deskripsi di bawah. Iya. Itu untuk kabin mesinnya. Kayaknya ini mentok ke sini nih. Oh iya, ada bekasnya nih. Ada bekasnya. Jadi udara juga nggak maksimal juga gua rasa nariknya kalau kayak gini. Yang penting plong. Yang penting plong. Oke? Sip. Ada lampu. Lampu yang konsolnya banyak banget di depan itu, tombol-tombolnya. Nanti lo cobain lah itu. Yeah. Di sini juga ada lampu juga. Sama ada 3 kalau nggak salah lampu yang madep ke belakang. Nah, sekarang kita mau lihat tools ajaib yang ada di ini dia yang tadi kita ceritain. Yoi. Yang pertama, bahkan sampai ada lakban. Mungkin emergency perlu, standar lah ya. Ini kayaknya alat-alat segitiga pengaman. Sampai ada 2 segitiga pengaman. Nah ini soket untuk roda, biasa lah ya. Ini toolkit yang bawaan mobil. Dia kayak jadi kayak service car nih. Jadi kayak service car. Sebenarnya lebih mirip service car sih. Oke, ini yang biasa. Nah, ini nih yang dia bilang banyak macam-macam. Ini itu kalau nggak salah towing. Ini buat towing. Ini tambang buat towing nih. Ada yang pakai webbing gini kan modelnya kan? Iya. Ini buat towing. Lumayan ya. Canggih juga sih alatnya.
Terus belok ini. Terus, oke. Oke. Ini jumper. Ini jumper buat kaki. Biasanya buat kalau orang mogok. Ini memang esensial sih sebenarnya. Harus lo ada ya. Mobil sendiri pun sebenarnya baiknya lo punya beginian di mobil. Iya benar sih. Emergency lo perlu. Terus center coy itu. Center. Yoi. Oke, ada center. Center cek. Terus nah, ini alat yang konon dia sempat pakai. Konon katanya. Konon dia sempat pakai. Jadi set. Apaan tuh? Kompresor. Jadi lo kalau butuh angin nggak perlu repot-repot cari tambal ban kiri kanan. Betul. Selama nggak bocor ya. Kempes doang ini. Ini berarti colokin ke lighter. Soket tuh. Lighter ya? Soketnya lighter. Oh. Lo langsung ke sini isi mau berapa bar. Ini berarti bisa untuk mobil juga. Bisa untuk mobil. Dan kalau sepeda juga. Iya. Ya, semua bisa sih ya. Karena bisa sampai 150 PSI. Cukup lah. Sepeda kan kisaran 100-120 biasanya kalau sepeda. Iya benar. Gitu. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ini masih apa nih? Masih banyak tuh. Keluarin. Fast. Oh, yes, ini Marshall-Marshallan nih. Marshall-Marshallan. Rompi. Ya kan, rompi. Oke, rompi. Ini manual. Nah, ini. Oh. Ini yang sangar tuh ini. Gua tahu nih kayaknya nih. Ini dia. Gua tahu nih kayaknya nih. Ala-ala mobil formula. Pasti Anu kan? Hah? Pasti Anu kan? Anuan. Udih. Dus. Ini tuh yang kayak kalau di formula gitu. Iya, anget gitu cuy. Kan? Hah? Anget. Ini tuh buat buka ban katanya. Jadi kunci stoknya banyak. Ada lumayan lah, ada 4 ukuran, ada 4 ukuran. Lo tinggal plug ke sini dong. Gitu kan? Yoi. Buat buka ban lo tinggal gitu doang. Lo gini puter, buka, tutup. Tuh. Keren juga ya. Lumayan lah. Tapi kenapa mesti pakai yang begini ya? Gua nggak ngerti. Hah? Apa butuh waktu yang singkat gitu? Hah? Buat kan ganti waktu ini. Adalah uang, Pak. Uang ya? Waktu adalah uang. Jadi suatu saat lu perlu aja kayak ginian ya kan? Iya juga sih. Gua nggak. Ya pokoknya ini udah yang punya ini sih udah lengkap lah nih, alat-alat semua ada di sini ya. Ini mungkin kalau misalnya kenapa-kenapa dengan ban mobil ini gitu ya. Terus kita lagi dalam keadaan konvoy supaya nggak ketinggalan dan cepat ngejar sepedanya. Iya, betul. Wah. Kalau pakai yang manual gitu kan ribet. PR. Lama. Iya. Nah, jadi tapi dari penasaran sebenarnya gue sih dari semua tools ini dia kan aduh, bentar, anget. Jakarta ya. Oh, ini Tangerang, Deng. Tangerang, coy. Dari semua tools ini katanya beberapa alat ada yang udah pernah dia pakai. Sebenarnya tadi kan. Gue penasaran sih ceritanya kayak apa gitu. Mungkin nanti biar orangnya langsung aja yang cerita sama kita ya. Di video berikutnya. Iya. Untuk yang sekarang kita bongkar aja isi mobilnya, mumpung orangnya nggak ada. Iya. Gitu. Selebihnya udah itu aja. Jadi sekalian kita mau kasih lihat bagasinya. Bagasinya tuh muat banget kalau buat naro-naro beginian aja. Bahkan udah sampai ada apa tadi tuh alat buat buka ban gitu, baut roda. Ya apalagi gitu, karena cukup dengan lah. Space segini menurut gua masih ban sepeda aja di sini masih bisa kayaknya. Masih. Asal ini diangkat ya. Ini diangkat nih, ban sepeda bisa masuk. Ini kan bisa dicopot. Nah, dari ini sini bisa kan bisa dicopot gitu kan. Rata-rata Suzuki begini sih. Ininya dia bisa copot. Iya. Dan ini dia tinggal tarik di sini lepas nih. Tuh. Betul banget. Gitu. Tarik dari situ lepas. Tuh kalau mau dicopot bisa. Yes. Jadi aman banget sih mobil ini menurut gue. Gue mau ngasih lihat lampu yang di depan. Iya. Banyak banget. Ya udah kita ke depan. Iya, penuh. Nah, jadi di sini ini nggak kelihatan nih sebenarnya. Tapi di sini ada lampunya. 1, 2, di situ ya. 3, situ 4. ada semua lampu. Di sini ada lagi 2. Ini safety car niat banget sih. Gue pernah jalan bareng sama dia, ya. Lampunya dihidupin semua ini. Rame dong, kayak rame. Ini. Cuman karena balik lagi mungkin teman-teman ada yang belum tahu bedanya lampu begini, safety car
sama lampu yang dipakai sama aparat itu kan pakainya ada warna biru, ada kuning. Nah kalau ini pakainya kuning karena safety car. Oh, safety car kuning ya? Iya, safety car tuh kuning lampunya. Kata yang punya sih gitu. Sama ini, lihat dong, ada 4 lagi cuy di sini, 4 lagi ya. Dan ini nanti kita 1, 2, 3, ada 4. Nanti kita bahas tentang bike rack-nya dengan sepedanya si yang punya mobil Bianchi Oltre XR4. Nih. Nah. Rame ya. Ini sebenarnya ini lampunya semua nyala, cuman karena kita siang jadi nggak terlalu kelihatan. Oh iya. Tuh, sama yang di atas ini juga nyala. Top. Ya. Oke lah. Keren lah buat rame-ramean. Cukup lucu lah nih. Ininya sih naksir gua, tuleknya. Iya sih. Konsepnya sih gue bilang keren. Konsepnya menarik nih, mobil kecil, compact, dan gue denger sih yang punya juga dengan senang hati kalau lo mau pakai mobil ini, tinggal kontak yang punya. Yoi. Nanti dia bisa support lo untuk misalnya lo dengan tim lo atau dengan komunitas lo mau jalan sepedaan kemana, lo bisa hubungin yang punya ini. Nanti kita coba share juga di bawah ya. Yoi. Kontak orangnya. Satu lagi yang perlu lo lihat itu si bike rack ini. Oke, kita lihat bike rack ini keren sih. Bike racknya ini keren sih, dan dia udah pakai kunci, jadi safety-nya juga udah bagus. Terus locking sistemnya dia juga udah aman. Jadi kalaupun goyang-goyang, sepeda lo cuma akan goyang-goyang gitu, karena yang dia pegang juga langsung ke ban lo. Kenceng paling lo perlu pastiin aja ininya kenceng, ini kepegang bener. Otomatis ini sepeda nggak akan jatuh tuh, mau goyang-goyang kayak gini juga aman. Oh iya. Gitu. Tadi kita tes di tol juga cepet-cepet gitu. Iya, tadi kita tes di tol cepet-cepetan sih ajar aman, nggak ada masalah gitu. Dan karena dia bentukannya desainnya kayak gini, kalaupun size sepeda lo gede atau lo butuh ikat untuk mountain bike sekalipun, ini dia bisa geser nih relnya, bisa maju mundur ya. Iya. Menyesuaikan ukuran sepedanya aja. Keren sih. Yes. Feelnya manual banget, cuman bedanya kita nggak nginjek kopling sama nggak pindah gigi. Tadi gue cobain pas lagi keluar dari parkiran, kan pelan-pelan ya. Nah itu benar-benar kayak mobil manual, agak ada endutannya gitu loh. Kalau mobil Matic kan glosor ya, kalau kita jalannya pelan tuh ya close aja gitu. Kalau ini nggak, kayak ada nahannya, kayak dut gitu. Ya, unik sih AGS ini. Lucu sih kalau menurut gue. Rasa bawa mobilnya ya mobil kecil dan apa ya, segalanya gampang dijangkau lah. Semua tombol-tombol, AC, audio steering switch, terus ya semuanya benar-benar gampang kok dijangkau ya. Ini velgnya udah diganti pakai ukuran 17. Lumayan lebar tapaknya. Lumayan lebar. Kayaknya itu yang bikin pengaruh, nariknya agak berat ya. Nariknya agak berat. Tapi kayaknya kalau misalnya ban standar ini lebih lincah sih mobil. Kayaknya. Cuman kan bannya standarnya kecil banget, cingkrang. Jadi kayak kurang enak dilihat gitu. Ini sih menurut gua tampilannya gahar. Nah, kita udah di tol lagi nih sekarang. Gua penasaran Win. Kalau Matic kan kalau mau nyusul gitu atau mau ngebut gitu ya, kick down. Iya. Nah, si AGS ini bisa nggak? Coba aja. Coba ya. Gila tuh orang kenceng banget. Ya, tes aja. Coba ya. Rasanya gimana?
baliknya. Oke. Wah gila. Tempelin Mercy sebelah. Bawa sepeda cuy. Sebelah C300 lewat, asik. Hati-hati Win, buat sepeda di atas. Oke, jadi gitu rasanya. Iya. Jadi gini, begitu kita kick down, dia tuh kayak ada proses pindah gigi ke gigi rendah dulu, baru dia gas. Dan ketika udah RPM tertentu gitu ya, dia langsung pindah gigi, ngoper gitu loh. Ngopernya ya sensasi ngoper gigi manual. Iya. Gitu, langsung bawa kopling nih. Langsung bawa kopling. Kan tadi juga. Oh gitu. Langsung bawa kopling. Ya, jadi bedanya itu. Kalau Matic kan langsung ya. Jadi bedanya selisihnya di responsnya aja. Selisihnya di responnya. Jadi ada kita perlu jeda sepersekian detik lah untuk dia mindahin. Sebenarnya kayak mensimulasikan tangan kita ketika ngoper loh. Iya, betul. Jadi ngeng kayak gitu. Iya. Gitu sih. Kocak sih. Cuma tadi suara filter ininya ya, udaranya ya. Suaranya ganteng ya. Suaranya enak. KNN. Beda emang. Cuman paling mungkin bangkunya aja nih agak berasa, nggak tahu guanya yang kurus atau apa sininya nih, ya kan? Kosong gitu. Kosong, iya. Berasa kosong. Jadi, ya. Desainnya kayak agak-agak bucket seat sebenarnya. Iya. Cuman kayak nggak megang aja gitu. Agak gini ya. Jadi safety car kayak gini ide lucu. Pak, nggak mau? Boleh nih. Kita mau ngetes ini nggak nih? Oh iya, kita tuh mau ngetes ini. Beberapa tombol-tombol, jadi tombol-tombolan. Lo mesti lihat sebentar ya. Lo mesti lihat ini tombol-tombolnya ada apa aja. Oke, kita mau coba beberapa tombol-tombol yang ada di sini nih. Jadi ini namanya apa tadi? Hammer. Jadi fungsinya tuh menambah resonansi getaran gitu. Jadi getaran. Bukan sekedar bunyi. Bukan sekedar bunyi. Contoh ini kita hidupin wheelernya, kita hidupin, hammernya kita hidupin. Kalau nggak pakai hammer bunyinya gini. Tuh, ya. Tapi mobil telolet. Tapi kalau pakai hammer, ini kita hidupin hammer, bunyi gini nih. Tuh, ada getarannya coy. Sampai iya. Udah. Jangan mainan beginian daripada kita yang kena tilang. Nah, ini yang tadi nih sebenarnya. Di sini nih, ini semua nih lampu-lampu yang ada di depan. Yang tadi kita lihat ini tombolnya ada di sini. Jadi bagian ini itu grouping lampu-lampu yang bagian depan semua nih. Bagian sini ada lagi nih di bawah sini nih. Agak susah nih. Ini lampu-lampu di belakang nih, di bawah sini. Dan dia ada lagi sebelah sini lampu. Niat banget nih orang. Jadi ya mungkin karena balik lagi ya, namanya safety car ya Win ya. Yoi. Jatuhnya semua lampu itu harus terlihat gitu kan. Iya. Semua lampu harus kelihatan. Di belakang juga ada loh. Belakang juga ada. Ada. Gitu. Pokoknya semua kerlip jadi lampu. Di belakang itu tuh. Nah itu lampu yang di tengah itu yang di atas itu bagian dari lampu untuk safety car juga gitu. Interior yang lain-lainnya nggak ada yang diutak-atik sih. Ini jajan ininya aja lumayan nih. Lumayan. Kalau nggak niat nggak dibikin kayak gini nih mobil nih. Ada wheelen, ada berapa titik tuh berarti? Banyak. Hitung aja tuh saklarnya aja sebanyak itu. Jadi kalau menurut gua dari sekian tombol ini banyak banget tombolnya nih. Sama saklar lampu di rumah gua nih banyakan ini nih. Cuman yang menurut gua dan gua juga baru tahu gitu yang keren banget ini nih. Hammer ya. Si hammer ini. Jadi dia tuh punya frekuensi itu rendah banget. Ke kuping tuh nggak kena. Dia jadi berasanya tuh getarannya tuh di dada. Di dada. Iya. Di dada berasa wup gitu. Jadi kayak kalau misalnya pakai yang totot yang biasa gitu, itu hanya di kuping. Nah, cuman si hammer ini fungsinya dia lebih ke frekuensi yang rendah banget. Jadi ketika misalnya di depan ada mobil yang misalnya nggak denger lah, udah di klakson nggak denger, udah gitu mungkin dia lagi dengerin lagu gitu ya. Dengan dinyalainnya si hammer ini, terus dipencet si tototnya itu, dia itu bukan selain bunyi aja, tapi dia ngasih getaran ke mobil yang di depan. Jadi orang yang di depan, yang di mobil bahkan lagi dengerin musik sekalipun, di dadanya dia tuh bisa
kerasa kayak nyut gitu. Wah ini fitur apa ya gitu. Jadi gokil sih menurut gue. Keren banget ini fitur. Mungkin nanti karena ini kan banyak banget juga ya. Iya. Mungkin nanti di video berikut yang kita ngobrol lah. Kita ngobrol sama si Gamal ini, namanya Gegi Gamal ini. Kita mendingan nanya sama dia aja, kenapa dia bikin kayak gini, detail semuanya, dan mungkin dia bisa lebih jelasin nih satu-satu tombol-tombol semua ini. Karena gue ngeliat ada banyak banget nih tombolnya, ada tulisannya, wah macem-macem lah. Gue takut mau pencet-pencet, takut tiba-tiba ntar pintunya gini lagi. Yang jelas kan bingung ya. Yang jelas tombol bunyi sirenanya itu aja ada 4 ya. Nih. Iya. Kita isengin dikit nih. Tuh, ya itu biasa lah bunyi. Ada yang begini. Tuh. Ada juga yang gini. Ada lagi satu lagi gini. Oh, ya kan? Gokil. Tinggal lo mau suruh minggir yang mana gitu kan. Ada mobil patroli lagi di belakang. Hah? Di belakang mobil patroli? Yoi. Oh, iya, kita kasih hammer apa? Biar Pak Gamal keren. Keren. Ini gue nyalain hammer nih, mobil di depan bisa loncat tau gak lo? Iya, mau coba? Jangan. Orang yang loncat. Nanti deh kita coba ya, pas udah pulang ya. Iya. Kalian yang punya mobil lagi disuruh depan. Wah tapi kalau kita berdiri gitu di depan mobil ini terus pencet hammer. Sebenarnya gue penasaran sih. Coba gue ogah, lu aja. Ntar gue yang pencet dari dalam. Oke. Ntar cobain ya. Iya. Dan di bagian mesin itu ada wujud si hammernya itu. Ada di bawah gede banget. Segede gini kayak silinder gitu gede. Nah itu yang bikin di bawah, ditaruh di bawah, resonansi gitu. Suara atau frekuensi lah apa gue nggak tahu namanya. Yang bikin getarnya sampai ke sini. Kayak ngit gitu. Gue nggak tahu berapa tuh masang begituan semua. Oh nggak tahu sih. Yang jelas sih kayaknya mahal ini. Kayaknya. Wheelennya aja mahal kan. Kita test drive-nya sekian dulu ya. Ya. Kita cukup. Mau balikin dulu nih. Orangnya udah nanyain katanya mobil gua kemana katanya, lama banget. Jadi sekian dulu dari Social Driver. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like video kita dan udah subscribe juga di channelnya Social Driver. Yang belum, jangan lupa dong subscribe ya. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. Sekian dulu, gue Edwin, gue Erwin. Sampai ketemu di Social Driver berikutnya. Ciao.